Selamat malam Indonesia. Kita bertemu lagi di acara Bang Check Me. Di sini saya akan bertanya-tanya soal pandemi saat ini, dan pertanyaan itu tertuju pada kepada kembaran saya dan saudara jauh saya, Reza Rahardian. Salah. Oh iya, maaf. Jack Ma. Thank you. Iya. Sebelumnya kita akan menanyakan keberadaan dan posisi Jack Ma sekarang di SoftBank dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut. Sekarang kita santai-santai dulu lah ngobrol gitu kan bersama Jack Ma. Bagaimana kabar Jack Ma? Baik. Keluarga gimana, sehat? Ya, keluarga sehat juga. Program apa yang digalakkan secara pandemi seperti ini di Cina? Ya kalau di Cina sih santai ya, kagak terlalu lebay. Kan emang Cina tuh kagak bador, orang-orang itu kagak bandel. Kalau dibilangin pemerintah nurut gitu. Ya karena ya gitu sih, karena itulah yang paling penting tuh. Oh, berarti di Cina ini, mohon maaf ya, disiplinnya benar-benar tinggi ya, disiplinnya. Benar. Jadi disiplinnya sangat tinggi, secara pergerakan warga Cina pun sangat terbatas lah gitu kan. Betul. Memang begitu anjuran dari pemerintah. Patuh sekali kalau di Cina tuh pemerintahan tuh benar-benar ditakuti gitu kan. Ya saya sendiri ya, saya sebagai saudara Jack Ma ya, merasa iri lah. Irinya seperti iri dengan cara termotivasi gitu kan. Termotivasi untuk semua warga Cina ini sangat patuh pada pemerintah. Mereka itu tidak memainkan isu yang lain gitu kan. Secara dia menginstruksikan warganya, pemerintah ini menginstruksikan warganya untuk diam di rumah. Dan untuk masyarakat Indonesia belum siap. Karena mungkin ini secara Indonesia masih negara berkembang, entah berkembangnya kemana gitu kan, saya juga tidak paham cara perkembangan mereka ini mau seperti apa gitu kan. Dan di Cina ini sudah jelas perkembangannya ini satu arah, ekonomi gitu kan. Secara kultur itu udah tidak sudah inilah gitu, sudah aman lah gitu kan. Bagaimana sekarang situasi untuk warganya setelah beberapa pekan kalau di Indonesia PSBB ya, kalau di Cina itu apa ya? Kalau di Cina itu PSBB. Kalau di Cina PSBB gitu ya. Oke. Cuma beda di nada aja. Iya. Ya tapi alhamdulillah sih, karena kita udah selesai dari tahap lockdown, dari karantina. Sekarang udah banyak yang sering sparring futsal. Terus ya sekarang banyak
yang sampai bikin TikTok gitu sih. Oh iya, TikTok ya. Di Cina pun ya mungkin entah itu TikToknya arahnya di mana gitu ya, tempatnya di pusatnya gitu kan. Pusat TikToknya di mana gitu kan. Entah, tahu-tahu Indonesia sudah demam TikTok saat pandemi. Tapi bedanya kalau di Cina itu bukan TikTok. Apa itu? Kalau di Cina itu bukan TikTok, tapi TikTok. Gitu. Iya, beda nada. Cuma beda di nada ya. Oke. Tapi di sana sama ya, demam TikTok juga di Cina ya. Betul, karena di sana kan pada punya HP kan. Selain demam TikTok juga banyak sih yang beberapa demam panggung gitu. Oh iya. Tapi saya tuh belum pernah lihat di Cina tuh memainkan TikTok ini ya tap gitu. Ya tap ya. Kenapa itu ya? Apa emang udah ngerti? Apa udah paham? Apa artinya? Apa gimana? Kalau di Indonesia laku keras. Ya tap. Gitu. Ya. Saya pernah dengar itu dipopulerkan oleh Sabian Gambus. Lagu itu dipopulerkan oleh Sabian mungkin karena bahasanya bahasa Arab, identik dengan Islam. Tapi maaf, karena kita mayoritas Konghucu, Pak. Oh iya. Enggak, arti dari ya tap ini tuh orang-orang penari perut gitu ya. Tentang pacaran. Penari perut pacaran gitu kan. Dan ini yang masalah penarinya sih nggak masalah gitu kan. Dan artinya itu, jangankan kita berbahasa Arab gitu kan, kita ngomong bahasa Arab aja disangkanya betul. Doa gitu kan ya. Nanti tidak pernah main TikTok ya Jack Ma ya? Kalau main TikTok saya nggak akan sih. Karena itu bukan salah satu perusahaan saya, bukan buatan saya. Ngapain saya memperkaya produk orang, ya kan? Sedangkan saya punya perusahaan sendiri. Tapi kalau ada karyawan dari perusahaan Jack Ma, karyawannya ini main TikTok, apa sanksinya? Paling sih nggak terlalu berat ya. Di salah satu karyawan saya ketahuan lagi kerja malah main TikTok, ya paling cuma penggal kepala. Oh, ngeri ya itu ya. Biasa itu. Sudah biasa ya. Karena begini, menurut saya kalau perusahaan pengen maju, ya kita harus benar-benar tegas gitu. Ya itu udah biasa gitu di perusahaan saya tuh, nggak masalah. Kayak dipenggal kepala, dikelitikin sampai meninggal. Oke, tetap seru kan? Masih seru kan? Ini obrolan saya dengan saudara saya Jack Ma. Masih di acara saya, Bang Jack Mi. Halo, nama aku Abal. Aku di sini mau ngasih tau kalian nih, aku punya produk yang sangat keren. Kalian mau tahu apa? Ini dia kacamata peradaban. Kacamata peradaban? Apa tuh? Jadi, ketika kamu memakai kacamata ini, kamu akan masuk ke dunia peradaban. Lihat nih ya. Ya kan? Kita lagi ya. Tuh, ya kan? Kalian mau punya kacamata peradaban kelelawar Hindia ini? Cari aja di mana tuh. Sip.
pertanyaan yang paling utama sebenarnya saya akan memberikan jawaban, mendengarkan jawaban dari saudara jauh saya saat pandemi seperti ini. Tapi Bang Jack Ma ini mengundurkan diri dari SoftBank. Apa sebenarnya tujuan, maksud dari mengundurkan diri dari SoftBank ini? Langsung saya jawab aja ya. Ya, silakan langsung dijawab aja. Karena ini pertanyaan pamungkas yang paling ditunggu oleh pemirsa. Oke. Sebelumnya saya meminta maaf. Saya terkesan sombong. Banyak yang nge-DM Instagram saya, WhatsApp saya, Facebook, bilang kayak gini, Jack Ma gila lo ya, lagi krisis begini lo malah cabut dari kerjaan. Lo nggak tahu banyak orang-orang yang di PHK gara-gara krisis global ini. Ya menurut saya kalau saya udah kaya ya mau gimana? Mau saya mengundurkan diri dari satu perusahaan, ya saya masih bekerja, saya masih memiliki perusahaan lain, ya kan? Saya juga sudah memberikan sumbangan, memberikan donasi berupa masker gitu, masker bengkoang. Gak sebanyak donasi dari AA Utap ya, tapi ya saya memiliki niat untuk berdonasi sih gitu. Nah, untuk harapan nih saat pandemi COVID-19, apakah berpengaruh kepada karyawan atau ada pengurangan karyawan di perusahaan Bang Jack Ma ini? Aduh, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tuh gimana ya, orang terlanjur kaya kayak begitu mah nggak mempengaruhi perusahaan saya. Perusahaan saya di saat pandemi kayak gini, karyawan saya gitu, saya suruh bolos kerja tiap hari, tapi saya gaji. Luar biasa gitu. Ya kan? Karena saking tajirnya saya gitu. Karena begini Bang Jack nih, maaf, saya berani mengambil resiko dan melakukan hal bodoh seperti itu. Mungkin nanti suatu saat perusahaan saya omsetnya menurun, tidak seperti biasanya. Tapi yang penting karyawan saya sejahtera, karena yang paling utama bagi saya yaitu kesejahteraan karyawan saya. Karena kesejahteraan karyawan saya itu adalah kunci suksesnya perusahaan saya kelak. Begitu. Jadi Bang Jack Ma ini merasakan pahitnya yang dulu itu ya. Jadi tidak mau mendengarkan susah rekannya atau karyawannya dia mengalami nasib seperti Jack Ma ya. Saat sekarang benar-benar orang butuh kerjaan, tidak ada pemirsa, tidak ada yang dikurangi karyawannya dan perusahaannya tetap tajir melintir. Luar biasa. Abang saya ini, cuma saya ini yang kurang luar biasa. Terima kasih abang saya, saudara saya. Semoga di sana baik-baik saja dan minta doanya buat Bang Jack Ma untuk Indonesia, semoga melewati masa-masa krisis pandemi seperti ini di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia pun bisa melewati pandemi COVID-19 dan meluncur dengan secara normal, ekonomi. Terima kasih wawancaranya.
Dah pemirsa, cukup sekian wawancara dengan abang saya sendiri, Bang Jack Ma. Kita bertemu lagi di lain waktu di acara Bang Jack Me. Selamat malam.